Terus apa tadi nih Pak Mas, apakah kundalini itu apakah bisa diaktifasi atau aktif sendiri tanpa melihat laku, maksudnya jeneng laku budi luhur gitu? Ya orang yang akhlaknya bagus. Waduh bagus. Sewangi dewe-dewe. Ya kurang lebih Ngono kuwi kok wangel to. Jadi kalau lihat orang yang apa itu yang Iya. orang yang apa ya, akhlaknya ya siapa itu? Apik menurut sampean apa menurut gue apa menurut Mas Hendra? Apa menurut Pada umumnya. ada umumnya, jadi persetujuan bersama. Umumnya itu dalam rasio berapa orang itu? Mampu dibalikkan. Mau 10, 100, 1000. Mas, Kundalini bisa aktif sendiri seiring perjalanan pemurnian jiwa yang semakin membaik. Bisa nggak guys? Lah rumusnya pemurnian jiwa itu kan harus melalui kundalini. Gitu. Jadi kundalini itu salah satu perangkat atau pijakan atau jalan untuk mentransformasi jiwa. Salah satunya itu. Ketika kajian yang tak mereka iso melakukan pelepasan, lah itu harus menggunakan bensin namanya kundalini. Lah jenenge sore lima itu juga bensin loh. Nah kecuali nek neng jelun sampai saya bensin liane selain kundalini ya monggo. Karena kundalini itu cadangan urip. Cadangannya urip. Disitulah energi Anda itu ditampung berdasarkan karma Anda, proses perjalanan hidup Anda. Nah seringkali kenapa kundalini itu tidak diaktifasi membuat diri kita itu hancur? Karena penggunaan energi kita itu terlalu boros, tidak sesuai lakune. Makanya orang Jawa ngomong nek nglakoni urip iki sak mestine. Wong ki oke sing ora sak mestine. Lah ini yang membuat energi kita itu keluar secara pemborosan, tidak sesuai penggunaan yang tepat. Kira-kira gitu ya. Nah, apakah bisa aktif? Itu kan maksudnya ini, apakah dia bisa memungkinkan ketika terjadi gerakan-gerakan tertentu secara tidak sengaja jenengan ngepuk, ngedun, jadi orang aktifasi kundalini nek ngising. Nah, jenengan di sini dilatih itu agar penggunaannya itu lebih tepat sasaran, runtut dan terintegrasi. Jadi pengeluarannya itu secara konstan dan konsisten. Jenengan selama ini seorang itu mesti iso aktifasi kundalini dengan secara tidak sengaja, pas ngeden, pas kegiatan megang napas itu saya rasa Anda dengan tidak sadar sudah memunculkan kundalini, tapi kan tidak stabil, gitu, tidak stabil. Jenengan posisi menek peteng sumenep itu juga menekan juga memungkinkan naik si kundalini. Kalau main sama kundalini ini kalau misalkan Nah ini berhubungan dengan kundalini, apakah hal-hal yang secara tidak kebetulan ya? Maksudnya menurut kita itu kebetulan, tapi mungkin nggak ada yang kebetulan. Kita memikirkan apa, bikin apa, bila ada di depan kita. Kita memikirkan apa, bila ada yang ngasih, itu apa salah satu bentuk aktivasi kundalini? Ya. Jadi kundalini itu berkaitan dengan perangkat kesadaran. Perangkat kesadaran. Kesadaran kita ini naik itu seiring tubuh kita terkena kundalini, mengalami kundalini yang full. Ketika kundalini full sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, kesadaran kita naik karena kita ada defisit energi. Karena kundalini itu alat untuk membuka energi yang ada di dalam 7 cakra kita tadi. Itu akan mengalir deras sesuai kebutuhan laku jiwa kita ketika sekarang jalani hidup ini sesuai kebutuhan kita sendiri. Terkadang kita tuh mengalami kekurangan karena kita tidak pernah melatih itu. Karena habis untuk aktivitas berpikir, merasa dan bertindak kan gitu. Nah kesadaran Anda sokoyok menurut itu berarti pas lagi kesadaran on. Anda bisa mengakses sesuai kebutuhan Anda karena memang kemampuan otak kita itu bisa mencipta dan menarik simpul-simpul partikel yang ada di luar diri kita untuk kita dapatkan. Makanya kayak sabdo dadi, sabdo mandi gitu. Itu dimulai dari batin kita yang sudah kempol. Nah kempolnya batin kita itu karena adanya kesadaran yang sudah muncul. Nah kesadaran itu bisa muncul dan stabil karena kundalini aktif dan mengalirkan energi terus dalam diri Anda. Itu rumusnya gitu. Dan nanti kalau kundalini defisit mengalami gangguan, kesadaran Anda juga mengalami gangguan. Yaitu tadi akhirnya Anda dikepung oleh sebuah perangkat yang namanya perasaan, emosi atau pikiran.
Pikiran itu manah, perasaan itu ahangkara. Ahangkara dan manah ini ketika kacau dia akan menjadi akar murka, ketidaksadaran. Bertindak di luar jalur nas. Nas itu berarti sang sadar. Nah, kira-kira rumusnya. Kira-kira ya. Jadi setiap dari kita jadi wis iso secara nggak sengaja, ya kita nyebutnya secara nggak sengaja, itu melakukan gerakan-gerakan mudra yang memuncratkan atau memakai modal ini. Cuma kan tidak konsisten dan stabil. Nah ini karena kita ini dinamakan manusia, kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita diberi kehendak untuk memilih untuk memanage laku hidup kita. Dengan memanage laku hidup kita, perlakuan kita, treatment kita, ternyata itu akan tercermin berdampak kepada alam kita atau lingkungan kita. Rumus itu paling enak gitu. Dan sampai tidak mau melibatkan dan dengan tidak dikualifikasi, jadi kan pemimpin itu harus memiliki kemampuan menggunakan kehendak dengan presisi, dengan tepat. Nah kehendak itu agar bisa selaras harus dihubungkan dengan sesuatu yang ada di dalam. Nah untuk menghubungkan dengan sesuatu yang di dalam itu butuh namanya serat atau jalan tarik gitu ya. Tarik itu turuk itu artinya adalah jalan ya perempuan zaman Jawa kuno. Nah sekarang kok lambangnya Pak Bina. Nah ketika si jiwa kita ini bercokol di dalam tubuh, jiwa untuk masuk kepada diri sejati, sukma sariro itu atau jiwa itu ketika mau mengakses sukma sayati itu harus berada di dalam tubuh mau nggak mau. Lah nek tubuh ini masih diganggu pikiran dan perasaan, nggak mungkin sampai di sono, mesti terganggu oleh perangkat prasangka dan pikiran Anda itu. Nah ini makanya diruat itu distabilkan dengan meningkatkan energi kita. Nah energi yang meningkat akan membenahi struktur tubuh kita. Ibarat sokok guru ini digencengi. Akhirnya jenengan harus latihan jumeneng ning jero kono itu wis aman, ora gangguan macam-macam. Yang mengganggu itu pikiran dan perasaan kita. Karena di situ gerakan 4 unsur hawa nafsu tadi. Nah nanti energinya tinggi, kesadaran Anda itu cun. Dan disitulah jiwa diberi sarana dan prasarana untuk memungkinkan terhubung dengan yang sejati. Benar nonton mas. Nyatanya jenengan meditasi lorong itu ya, makanya disuruh menyelesaikan dulu masalah-masalah dalam tubuh, gejolak-gejolak itu, agar tidak terjadi kontradiksi. Akhirnya ketika jiwa jumeneng itu lebih pas, lebih nyaman, nemunya lebih cepat. Kira-kira gitu. Ada yang memang mengakses kundalini itu dengan dupa, misalnya dengan merasakan dupa itu terjadi gerakan-gerakan lentur tertentu untuk membuka sakrum. Yo enak. Dan jenis pernapasan yang saya ajarkan ini salah satu sudah pernah ditemukan oleh leluhur kita. Oh ini cara yang tepat untuk melakukan itu. Dan di setiap tradisi apapun, mungkin Nabi Muhammad itu di Gua Hira pun melakukan kundalini sakti. Mungkin loh ya, aku gak ngerti kan di Gua Hira 40 hari. Karena tentang laku konsisten itu paling enggak 40 hari. Raja mencapai kayak 40 dino 40 dino. Berdasarkan riset, ternyata ketika kita melakukan meditasi 10 hari kan juga mengaktifasi hormon-hormon yang tak jelaskan itu. Ada melatonin, pinolin, dan itu ada DMT, 5-MeO-DMT. Nyatanya memang itu secara nyata sangat ilmiah banget. Mungkin karena kegedean angin-anginnya utek gitu, akhirnya dia merasu menjadi tahayulisme karena mempercayai dugun-dugun ini tanpa belum mimiri atau menggaris sedikit-sedikit dalam diri kita. Kira-kira apa sih? Ada yang mau tanyakan? Kalau orang yang selalu eling itu atau bisa Eling itu sadar pak, ya, eling itu sadar. orang yang selalu eling, orang yang selalu sadar itu apa bisa otomatis kundalininya? Ya berarti itu sudah terbuka kundalininya. Siap. Karena eling itu produk hasil saat kundalini sudah mampu memenuhi tubuh kita, sudah mampu berjalan seimbang di tubuh kita. Karena nyatanya orang itu kehilangan kesadaran itu dipengaruhi oleh struktur tubuh yang mulai rusak. Karena struktur tubuh misalkan dari saraf-saraf Anda saja yang memancarkan melalui saraf parasimpatis dan simpatis saja mengganggu gelombang pikiran Anda nyatanya. Akhirnya uang pikiran dulu itu menjadi saraf yang rusak. Nah saraf itu harus dibenahi simpul-simpulnya dengan mengaktifasi kundalini tadi agar memantik hormon-hormon yang dibutuhkan di dalam tubuh itu mampu merestorasi kerusakan yang ada di dalam diri kita. Dan kerusakan itu terjaga ya wes seperti gol ini. Wis dikuati kabeh meret-merete sapa gurune kuat berarti ketika ada beribadah di dalamnya pas memungkinkan untuk tidak ada gangguan sama omah ini rogo ini omah jiwa ini sarana prasarana jiwa untuk bisa terhubung dengan sang diri sejati. Makanya ini yang butuh dhisik, makanya aspek itu harus utuh karena lapisan langit sapi itu kita itu
Ada 7, ada kesadaran pertama, kesadaran apa fisik, kesadaran eterik, astral, mental, spiritual, kosmik, nirvanik. Telu per level ini harus diselesaikan. Ora iso sampean langsung mlebu spiritual nek mentale ora rampung. Lah sampean kuburan sing dredeg wedi yo ora iso. Bagaimana Anda tidak akan sering berpikir dan bernalar. Makanya wong Jawa itu sebenarnya itu mental, nonton kuburan, ning jero gua ning apa itu mental, karena mengalahkan mental kita. Orang kok macan, orang kok demit, orang ono itu ilusi dua diri kita. Karena semua itu hanya energi. Macan iso tekan sampean mergo sampean mikir macan. Akhirnya ngomongin itu tidak dimana macan bilang, makanya dulu di hutan-hutan itu sebenarnya sebuah latihan untuk mengikis mental. Karena alam mental itu alam berbahaya. Pun tidak akhirnya aku ngaku dimong itu berbahaya. Koreksi dulu. Jadi ada masalah mental yang belum selesai. Mental itu daya yang paling kuat dalam diri kita. Itu harus dirubah. Itu harus dirubah. Kira-kira nggak teman ya? Iya. Ketika meditasi mau ke fokus itu kadang 10 menit sampai ke 15 menit itu kayak ada nyamuk. Enggak pernah dilatih. Simpat. Mengarahkan fokus. Makanya Buddha di Tibet kan meditasi ini ketika gigit nyamuk diarahkan ke nyamuk kuwi. Meditasinya arah. Jadi sampai benar-benar nyamuk berdamai dengan saya. Akhirnya rasa sakit itu hilang. Karena jenengan iso perkara nyamuk pergos berhenti dhisik karo nyamuk Mas biasanya. Karena menganggap di dalam pikiran Anda bahwa nyamuk itu pengacau, mengganggu, menyebabkan demam berdarah. Tapi kadang nggak ada nyamuknya rasa gatal gitu. Nah, enggak masalah, itu kan bahasa tubuh yang jujur. Berarti ada di dalam saraf tubuh Anda itu yang harus dibenahi dulu. Makanya kan enak wujud yang ngantuk, enak wujud itu jangan ditolak. Lah masalah ngomongnya harus ngantuk, akhirnya kok meditasi ngantuk, anaknya harus sudah sama lu. Salah, itu proses pertama. Anda mulai memasuki alam eterik. Karena tubuh mulai membakar seluruh sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Akhirnya bareng otak ngantuk itu direstorasi. Nah, tetap dilakoni secara aja. Berarti Anda masih menyelesaikan taraf gelombang beta Anda menuju theta sampai delta misalnya. Jadi saya ngantuk enak seliyute, gak masalah. Terus akhirnya muncul proyeksi rekaman alam bawah sadar itu kelingan pacar, mantan, gak masalah, nikmati saja. Itu sampai dilalui saja, jangan dilawan. Nah kadang ngomongin lagi teko kono, aku gak iso fokus. Nah memang latihan itu. Karena ketika Anda meninjau itu Anda nyetel TV. Anda memproyeksi semua yang ada di dalam tubuh Anda. Makno ae. Jenengan delok film ini rasa bukan teko iku minus makno. Jadi ketika Anda mengamati nanti bisa menceritakan film itu kesimpulannya seperti apa. Nek film sik berlangsung mbok tekoni, mbok analisis kok malah gak rampung, terganggu terus. Kira-kira gitu Mas. Ada lagi pertanyaan? Rahayu Mas Ujo. Besar. Mas Ujo. Daripada ini muncul berdebat dalam pikiran saya katakan tentang cakra. Cakra tubuh itu kan ada 7. Kalau semesta juga ada 7. Pertanyaannya, apakah sinkronisasi antara tubuh manusia dan semesta, jagat alit dan jagat gede itu tadi bisa disinkronkan dalam hal untuk menyelaraskan diri dengan kondisi mikrokosmos dan makrokosmos itu sendiri. Matur nuwun. Ada lagi di rumah? Ada lagi? Langsung aja silakan, ada lagi. Mau bertanya? Tahu lah saya. Oke, ada lagi mau. Pelaku spiritual saya alami setelah mengikuti spiritual 2 tahun akhir ini, nafsu seks kuat, apa itu kemudian itu kemudian terkait pembangkitan kundalini itu berkaitan dengan Pak Chandra ya, ciloko yang bahasa gitu. berkaitan dengan Sri Mawur, Bajang Pur, Komomur. Apa itu
pengganggu eksternal kita dalam pembangkitan Kundalini. Karena menurut yang saya dengar dari Mas Gunjung itu hanya ilusi atau internal dari diri kita. Ada pemahaman lain dari aliran lain mengatakan bahwa namanya Sri Mawur, Bajang Burung, Komawurung itu yang mengganggu eksternal kita. Apa itu ada dan bagaimana penyempurnaannya? Matur suwun. Ya, itu. Ada lagi. Saya akan menjawab dari Leksan. Apakah iso atau apa caranya mensinkronkan menyelaraskan antara jagat alit dan jagat besar atau jagat agung? Gini, kita ini kan menjadi pancer. Ya, kita ini menjadi pancer. Apakah bisa menyelaraskan? Ya tentu kita ini tidak terpisah dari jagat agung. Saya sudah bilang bahwa manusia itu adalah selnya jagat besar. Selnya jagat besar. Ketika satu orang sudah menyumbangkan keselarasan terhadap jagat besar, maka jagat ini juga akan mengalami pertumbuhan kesadaran. Nek sifatnya diri Anda itu urip, nek sifatnya jagat iki kahuripan tanpa winates, tapi kita menjadi salah satu partisipan atau bagian dari jagat raya ini. Kita ini ibarat Tuhan itu adalah tubuh, kita itu salah satu organ yang membentuk Tuhan itu sendiri. Betul ya? Makanya tidak pernah terpisah antara jagat alit dan jagat agung. Ketika Anda melakukan gerakan Kundalini Sakti atau bermeditasi, mengalami keterhubungan, disitulah peleburan. Berarti Anda itu seperti sel yang ikut menyusun keselarasan jagat agung, dan itu memang ada. Nah, ini seperti hukum imbal balik. Sebagai partisipan, kita juga harus menghubungkan, karena kita adalah sel yang sadar. Sel Anda saja itu memiliki kesadaran. Makanya sel itu tubuh itu ajak ngomong itu memiliki kecerdasan. Lah saiki jenengan iki dijak ngomong karo jagat gede ben gak sadar-sadar. Karena si jagat itu wis loro. Makanya Anda jenengan sekarang ada kata-kata aku terpanggil leluhur. Ya kuwi jane sing kelem jagat gede kuwi. Karena kata leluhur itu bukan mbahmu, bukan apa leluhur, itu sesuatu yang maha luhur, keseluruhan dari entitas yang Jawanta ini dalam kesatuan agung, dialah yang memanggil Anda. Makanya aku dipanggil. Ini sing manggil Gusti. Karena Gusti nyelok, aku sak perangkatku ini mulai gak imbang, ayo diimbangnya. Karena kamu itu adalah sama ketika Anda memanggil sel-sel Anda itu sendiri. Karena sel Anda itu memancarkan kecerdasan. Kira-kira mau lebih gambaran, mungkin mulai. Berarti ini ada kata terpanggil, ya sudah, noleh lah ke alam kita ini ya sudah mulai sakit. Itu siapa yang menyebabkan? Kita, karena kita ini adalah sel atau organ daripada jagat besar itu. Nah, makanya yang kuyung gotong royong itu maksudnya menyatu manunggal itu kembali lagi kepada esensi kesatuan itu, saling membenahi. Karena kita adalah bagian dari sirkulasi dan bagian dari alamnya. Makanya sudah tak bilang samsara, ketika Anda mencerminkan sesuatu itu akan memantul ke Anda. Mergo alam itu kamu. Alam ini partikelnya ya kamu. Sing nyusun balungmu, angan-anganmu, jarak bilang Pancamahabhuta itu adalah struktur bahan pembentuk kita. Dan kita ini orang-orang seperti sapodo. Dan di dalam kapasitas jagat kecil, sel itu adalah sel yang ada di dalam diri kita. Kalau kapasitas jagat besar, selnya jagat besar itu kita. Makanya diarani pancer. Pancer yang murid, pancer yang jagat. Itu kita. Kehendak jagat dan kehendak diri kita itu harus sinkron, disambungkan. Karena kita bagian dari manifestasi kecerdasan itu sendiri. Betul ya? Makanya dia ngomong esensinya ngaku Gusti Allah yang memungkinkan benar, tapi pengakuan yang dikabarkan keluar itu akan membuat malapetaka karena masyarakat tidak siap, karena pikiran manusia tidak siap. Makanya orang Jawa juga tidak menyayangkan mengakui Gusti Allah. Ketika kamu berikrar ngaku Gusti Allah yang juru awakmu begitu, maksudnya ngomong nek pengen ngaku Gusti Allah juru kamar ning alas aja umur masyarakat kepruk botol. Jangan gitu ya, Mas. Saya lakon ono yang kulak ngerti. Terus apa tadi? Waduh. Apakah dengan meditasi Kundalini ini saya mulai menurun cilok? Ini harus dibenahi dulu struktur pemahamannya untuk menjelaskan itu. Terus ada komawurung, komawutak, baca urung, baca utak itu kan sebuah entitas ya. Berarti Anda mempercayai adanya sesuatu di luar diri Anda selain kita, ada makhluk itu gitu. Ada makhluk sebelum magis atau gaib. Ya. Ini tak buka saja, jadi memang ini tak buka, nanti terserah ini mau ngangkitnya gimana. Di dalam
dalam proses penciptaan ya, berkaitan dengan makhluk halus, kita itu berpartisipasi. Berapa kok? Enggak, di atas enggak apa-apa. Mister, enggak apa mister. Enggak apa di atas. Ambil kursi aja Pak. Ambil kursi enggak apa-apa mister. Gak apa-apa, kursi aja ya. Iya, iya, enggak apa-apa. Di atas enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa.